Baik, Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Daniel Malese. Saya biasa disapa Dani atau dipanggil Dani. Saya berkuliah di Universitas Tribhuwana Kalapai. Saya berasal dari program studi perikanan, Fakultas Perikanan dan Pertanian. Dan di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah, yaitu tentang analisis kelayakan sumber daya perairan. Dan di sini juga ada 5 artikel yang sudah saya review, yaitu artikel pertama, jurnal pertama tentang penelitian hukum, yaitu judul artikel model pengolahan wilayah pesisir berbasis masyarakat atau community based development. Ya, baik. Di sini yang menulis jurnal ini adalah Anak Agung Istri Ariatu Dewi dari Fakultas Hukum Universitas Undayana, Jalan Pulau Bali, nomor 1 Denpasar. Nah, di sini reviewer saya sendiri. Nah, pendahuluan, Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dengan sumber daya laut. Potensi ini tentu dapat dimanfaatkan bagi peningkatan dan percepatan pembangunan ekonomi nasional. Pemanfaatan sumber daya laut optimal dan proporsional juga niscaya dapat membantu masyarakat pesisir untuk lepas dari jeratan taraf kemiskinan. Jadi teman-teman, pengolahan wilayah pesisir ini telah diatur dalam Undang-Undang 1 tahun 2014. Nah, tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 27 tahun 2007. Jadi tentang pengolahan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, ini peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 40 Permen KP 2014. Jadi tentang peran serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir pulau-pulau kecil. Jadi peraturan ini akan memberi arah bagi masyarakat pesisir dalam mengembangkan dan mengolah wilayah pesisir sesuai dengan kearifan lokal masyarakat setempat. Jadi sepanjang penelusuran penelitian yang meneliti ini itu adalah model pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat yang tepatnya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang belum terformalisasikan. Jadi belum sempat terformulasikan jadi dengan baik. Jadi di sini mereka peneliti menggunakan metode penelitian empiris. Jadi penelitian ini didesain sebagai penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk menganalisis model pengolahan wilayah pesisir berbasis masyarakat. Jadi maka dapat dibuktikan bahwa hasil pembahasan menjelaskan bahwa model yang ideal pengolahan wilayah pesisir berbasis masyarakat yang dilakukan dengan adanya sinergi dan interaksi yang tepat. Jadi antara pemerintah, masyarakat, dan kearifan lokal. Jadi ada pemberdayaan masyarakat pesisir dalam membangun model pengolahan wilayah pesisir juga sangat penting untuk dilakukan dengan maksud untuk mendorong kemandirian mereka. Jadi pembangunan model ini memiliki keunggulan karena peran serta aktif masyarakat pesisir dapat meningkatkan pendapatan, menjaga kelestarian lingkungan pesisir, dan juga memberi keleluasan bagi masyarakat pesisir dalam mengembangkan dan mengolah sumber daya kelautan. Jadi sesuai dengan potensi dan karakteristik sosial budaya masyarakat, maka peran serta aktif masyarakat pesisir juga memberi harapan yang penting untuk masalah kemiskinan yang berujung pada terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir pantai. Nah, maka dari pembahasan tersebut maka peneliti
menyimpulkan bahwa model pengolahan wilayah pesisir berbasis masyarakat atau community based development merupakan model yang ideal dan tepat untuk diterapkan dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat pesisir. Jadi pada tahap pelaksanaannya, bahwa yang terlibat dalam pelaksanaan pengolahan wilayah pesisir adalah masyarakat pesisir. Nah, masyarakat pesisir ini konsisten dengan perencanaan yang telah disepakati. Jadi mereka melakukan kegiatan, melakukan wilayah pesisir yang berdasarkan pada nilai kearifan lokal, serta melakukan pencegahan terhadap kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan wilayah pesisir. Jadi selanjutnya mereka melakukan tahap pengawasan. Jadi tahap pengawasan ini bermaksud bahwa apabila terjadi indikasi pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir, maka masyarakat pesisir segera melaporkan kepada pihak yang terkait. Dan jurnal yang kedua yaitu judul jurnal Albocore yang dengan berjudul judul artikel itu penentuan lokasi penangkapan ikan karang di perairan pesisir timur Laut Kei Besar Maluku Tenggara. Nah, di sini yang meriset ini adalah, atau yang menulis jurnal ini adalah Exit Sarawasti dari program studi teknologi dan manajemen perikanan tangkap PIS Puangka dan Wasir Mawardi dari Departemen Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan IPIKB. Jadi reviewer saya sendiri ya, pendahuluan, ikan karang merupakan ikan yang bernilai ekonomis tinggi dan sering dimanfaatkan sebagai target tangkapan oleh nelayan. Jadi keberhasilan pemanfaatan ikan karang yang agar optimal didukung oleh beberapa faktor. Salah satunya daerah penangkapan ikan. Namun kondisi yang terjadi di masyarakat Pulau Kei bahwa mereka belum mengetahui penangkapan yang potensial. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghitung kekayaan, jenis, dan indeks ekologi ikan karang di perairan pesisir Pulau Kei Besar. Jadi para peneliti mengidentifikasi kelimpahan ikan karang yang layak tangkap di perairan pesisir timur Pulau Kei Besar. Jadi mereka juga menentukan daerah tangkapan potensial ikan karang di perairan pesisir timur Pulau Besar Kei. Jadi Pulau Kei Besar. Jadi mereka juga menggunakan metode yang sangat luar biasa. Jadi mereka melakukan penelitian berlangsung dari bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Februari 2019, di mana pengambilan data di lapangan ini juga sangat menentu di lokasi pada tanggal 3 sampai 18 November 2018 dengan menerapkan metode underwater visual. Jadi mereka menghitung kelimpahan ikan, biomasa, komposisi jenis, indeks ekologi, ukuran yang layak tangkap, dan di mana mereka menentukan daerah penangkapan ikan yang potensial. Begitu teman-teman. Jadi maka dari hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kelimpahan dan biomasa ikan yang paling tinggi terdapat di lokasi Pako dan dengan 4 dari 9 lokasi pengamatan. Jadi mereka melakukan presentasi jenis ikan yang sudah layak ditangkap, yang lebih besar daripada yang belum layak ditangkap. Itu sudah saya cantumkan dalam peta. Jadi sudah dibagi dalam lokasi-lokasi tersebut. Nah, dan di sini dapat disimpulkan bahwa yang tercatat sebanyak 15.338 individu ikan karang target yang termasuk ke dalam 14 family atau 14 keluarga, 58 genus serta 176 spesies di pesisir timur Pulau
key besar dengan keanekaragam ikan di seluruh lokasi pengamatan yang tergolong sedang. Kesegeragaman ikan tergolong tinggi dan dominan yang rendah. Ini kelimpahan karang yang berada di lokasi lokasi Pako dengan presentasi layak tangkap ikan yang berbeda-beda di lokasi pengamatan. Ya, dan jurnal ketiga di sini juga sudah saya review. Jurnal ketiga ini tentang teknologi perikanan dan kelautan. Nah, yang berjudul Hubungan Parameter Oceanografi Perairan terhadap Pola Musim Ikan Pelagis di Perairan Pulau Ratu. Ini jurnal ketiga yang ditulis langsung atau yang mereview jurnal ini adalah Gilar Budi Pratama, Triwiji Nurani, Mustrarudin. Mereka dari Program Studi Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor Jalan Agatis Kampus IB Darmaga. Jadi yang kedua itu Yeni dari Program Studi Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, ini mereka yang mereview dan saya juga berterima kasih kepada mereka yang saya sudah mereview jurnal mereka. Nah, di sini pendahuluan pola musim penangkapan dan kelimpahan ikan pelagis dipengaruhi oleh dinamika klorofil A dan suhu permukaan laut. Jadi informasi pola musim penangkapan dan hubungan terhadap parameter oceanografi dapat membantu nelayan meningkatkan efisiensi penangkapan. Nah, teman-teman, oleh karena itu penelitian ini juga bertujuan untuk menentukan pola musim penangkapan ikan pelagis di perairan Pelabuhan Ratu dan mengidentifikasi dinamika klorofil A dan suhu permukaan laut serta hubungan terhadap produksi perikanan pelagis. Dan data yang digunakan berupa data produksi perikanan pelagis tahun 2016 sampai 2020 dan data citra klorofil A serta suhu permukaan laut itu mereka laut. Jadi mereka juga menggunakan metode yang sangat luar biasa. Jadi pengambilan data dari penelitian ini dilakukan di PPN Pelabuhan pada bulan Mei 2021 dan data yang diambil atau data yang dikumpulkan merupakan data produksi perikanan pelagis dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dan jumlah trip pada armada yang dapat identifikasi sebagai kapal penangkapan ikan pelagis seperti kapal ronda, longline, purse seine, bagan, dan pancing ulur. Ini dapat data yang dikumpulkan. Selanjutnya data time, series klorofil A dan suhu permukaan laut. Ini tahun 2016 juga sampai tahun 2020. Nah, ini diperoleh dari melalui oceanografi GSFC. Nah, SACOM, format data yang dipilih adalah non-conformance data, kemudian diekstrak menggunakan SIDAS. Nah, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa musim penangkapan ikan cekalang, tongkol, tenggiri, dan layaran secara umum terjadi pada musim timur. Nah, terdapat hubungan antara produksi perikanan tongkol dan cekalang terhadap fluktuasi bulan, nilai suhu permukaan laut, dan klorofil. Nah, ini value kurang dari 0,5. Nah, kenaikan konsentrasi klorofil A dan penurunan suhu permukaan laut akan diikuti dengan peningkatan produksi perikanan. Jadi perikanan tongkol dan cekalang di perairan Pelabuhan Ratu. Jadi indeks korelasi antara ikan cekalang terhadap klorofil A masuk dengan kategori yang kuat. R sama dengan 0,697. Sedangkan pada ikan tongkol masuk pada kategori sedang, R sama dengan 0,485. Jadi indeks korelasi antara ikan cekalang dan ikan tongkol ini terhadap suhu permukaan laut masuk dalam kategori 0
kurang dari R kurang 0,599. Jadi maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan grafik hubungan antara kondisi perairan dan musim penangkapan ikan perairan Pelabuhan Ratu, diketahui bahwa musim penangkapan ikan cekalang dan ikan tongkol di perairan ini terjadi pada bulan September, November, yaitu pada saat suhu permukaan laut rendah dan kandungan klorofil tinggi. Nah, pada musim penangkapan ikan cekalang yang terjadi pada bulan Maret, Juli, Agustus, September, Oktober, dan November itu musim penangkapan ikan tongkol yang terjadi pada bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, dan November. Musim ini penangkapan tenggiri terjadi pada bulan Januari, Februari, Maret, Juni, Februari, Mei, Juni, dan November. Ini penangkapan layaran yang terjadi pada bulan Februari, Mei, dan Juni. Jurnal yang keempat di sini juga saya mereview jurnal yang keempat, yaitu jurnal tentang pengolahan lingkungan. Jadi judulnya itu potensi sumber daya ikan dan arah pengembangan wilayah pesisir Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. Nah, di sini yang mereview atau yang meriset tentang ini adalah Iblo Raisi Rido dari Fakultas MIPA, Program Studi Pengolahan Lingkungan PPS, Universitas Sriwijaya. Nah, reviewer saya sendiri dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada yang mereview, berterima kasih kepada yang menulis jurnal ini. Nah, pendahuluan peneliti mengenal potensi sumber daya ikan dan pengembangan wilayah di pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Jadi Provinsi Jambi bertujuan untuk potensi yang ada pada desa pesisir, baik potensi sumber daya dan potensi sumber daya hayati. Jadi terutama sumber daya ikan, tingkat perkembangan desa-desa pesisir dan struktur hierarki berdasarkan potensi wilayah yang dimiliki. Jadi ini menentukan peruntukan wilayah yang pengembangan. Ya, jadi penelitian ini dilakukan di pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. Jadi penelitian dilakukan pada bulan Mei 2007. Nah, metode analisis yang digunakan adalah analisis pemustaan ekonomi wilayah dengan Lawson Quantitative Analysis IPSER atau SSA, analisis komponen utama, parsifal komponen analisis produksi stok. Nah, di sini ada beberapa metode yang mereka gunakan. Maka hasil pembahasan menunjukkan bahwa penelitian menunjukkan bahwa perikanan tangkap merupakan sektor yang sangat dominan dan potensial untuk dikembangkan karena sebagian besar produksi perikanan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat berasal dari perikanan tangkap di wilayah Kecamatan Tungli Ilir, terutama desa Tungkal 1, Tungkal 2, dan Tungkal. Ini merupakan desa yang nelayan yang sebagian besar penduduk bermata pencarian sebagai nelayan. Nah, tingkat pemanfaatan sumber daya ikan masih rendah dan dapat dilakukan penambahan armada penangkapan. Lokasi tangkapan di daerah dekat pantai masih merupakan daerah penangkapan potensial. Di desa-desa lainnya, Kecamatan Tungkal Ilir merupakan desa pertanian. Jadi kesimpulan yang diambil, masih bisa dilakukan penambahan armada penangkapan, walaupun demikian sangat perlu usaha pencatatan pendaratan ikan dan yang akurat untuk menyusun kebijakan penangkapan pada waktu yang akan datang, karena diduga banyak ikan yang hasil tangkapan yang tidak tercatat. Nah, perlu disusun dalam tata ruang kawasan dan pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Nah, jurnal yang kelima, di sini jurnal yang terakhir, nama jurnal hukum.
dengan judul Pengolahan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia. Nah, dalam Perspek Perlindungan Hukum bagi Hak Ekonomi Masyarakat Tradisional. Nah, nama penulis Nurul Fajri Cikmawati dari program studi Universitas Yarsi Jakarta. Jadi yang review jurnal ini adalah saya sendiri, Daniel Malese. Baik pendahuluan kekayaan sumber daya alam dan ekosistem ataupun gejala keunikan alam dan atau keindahan alam lainnya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Jadi potensi sumber daya alam dan ekosistemnya tersebut perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya. Jadi kesejahteraan masyarakat rakyat sehingga tercapai keseimbangan antara perlindungan, pengawetan, pemanfaatan lestari. Jadi pengolahan atas sumber daya yang tercapai dan sumber daya alam di Indonesia secara konstitusional. Jadi pedoman ketentuan pada pasal 33 ayat 3 dengan tetapnya memperhatikan pasal 28A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagai bentuk pemenuhan atas hak dasar warga negara. Jadi sebagaimana yang diamanatkan teman-teman dalam pasal 28H ayat 1 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin. Jadi tempat tinggal dan mendapat tempat tinggal, mendapatkan lingkungan yang hidup dan yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, maka hasil pembahasan menjelaskan bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan wilayah perkembangan baru yang memiliki potensial yang sangat besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi khususnya masyarakat pesisir, masyarakat ini selain dimiliki oleh fungsi konservasi, juga memiliki fungsi lain. Nah, di mana fungsi lainnya adalah sangat penting bagi penyediaan barang dan jasa kelautan. Jadi potensi yang besar ini perlu dikelola dengan pendekatan terintegrasi. Nah, maksudnya bahwa antara ke sektor agar keseluruhan fungsi yang dapat dimanfaatkan baik dengan baik dan berkelanjutan. Nah, untuk apa? Untuk pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengolahan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang kemudian direvisi dan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengolahan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan alasan belum mewujudkan pendekatan integratednya, kostalnya, manajemennya. Jadi yang ditandai dengan tidak adanya pembaruan atas penguasaan dan pengusahaan. Jadi yang timpang dan adanya ketidaksinkronan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Jadi masyarakat, khususnya masyarakat nelayan tradisional dan masyarakat adat dalam pengusulan rencana pengolahan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan adanya revisi maka diharapkan hak-hak masyarakat tradisional khususnya hak-hak ekonomi secara umum diakomodir sejak dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan serta pengawasan yang terkait dalam pengolahan wilayah pesisir pulau-pulau kecil. Dan di sini si penulis yang menulis jurnal tersebut menyampaikan kesimpulan bahwa dari pembahasan mengenai wilayah pesisir pulau-pulau kecil dapat diambil kesimpulannya bahwa hak masyarakat tradisional khususnya hak ekonomi secara umum telah diakomodir sejak dalam proses perencanaan dan pemanfaatan
pengawasan serta pengawasan yang terkait dalam pengolahan wilayah pesisir pulau-pulau kecil. Dan yang kedua itu menegakkan hukum tanpa pandangan bulu. Maksudnya bahwa merupakan hal yang sangat penting meskipun telah dibuat peraturan dan sanksi yang berat. Para pihak yang melanggar hal ini akan diperlukan mengingat wilayah pesisir pulau-pulau kecil ini merupakan wilayah yang sangat ini dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya, dan sangat dipertahankan serta keamanan negara. Baik, mungkin ini saja hasil review saya. Saya juga berterima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk para peneliti yang sudah mereview, menulis jurnal dan saya sudah mereviewnya. Saya juga sangat berterima kasih kepada Pak dosen yang sudah memberi tugas ini. Sekian dan terima kasih.